Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ulasan Bola. Kali ini saya akan mengulas tentang kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Simak video selengkapnya di channel Ulasan Bola. Ya, seperti yang kita tahu teman-teman, timnas kita akhirnya harus gagal melaju ke semifinal Piala AFF setelah dikalahkan Filipina 1-0 lewat tendangan penalti. Meskipun begitu, secara permainan kita ada sedikit perbaikan dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kita meng-create cukup banyak peluang dan dari susunan pemain pun ini salah satu susunan terbaik ya yang kita punyai. Sayang aja Victor Detan tidak ditampilkan sejak awal, itu yang agak saya heran karena Detan itu merupakan pemain yang cukup bersinar lah di turnamen kali ini. Jadi turnamen ini juga meskipun kita gagal ada beberapa hal positif yang kita bisa ambil ya. Nanti hal-hal positif tersebut akan saya bahas dan saya akan sedikit mengulas jalannya pertandingan. Di awal laga memang timnas kita agak kurang greget ya teman-teman. Agak kurang greget mungkin di 20 menit awal Filipina lebih mengkontrol lini tengah. Tapi selepas itu kita mulai bisa membangun serangan, mulai bisa membuild up serangan meskipun ya tentu kita tidak bisa menyamakan standar timnas ini dengan timnas senior ya teman-teman, karena dari kualitas pemain juga beda, chemistry-nya belum terbangun dan mungkin juga coach masih perlu waktu untuk bisa memberikan harmonisasi lah pada tim ini. Tapi banyak hal positif tentu. Nah kemudian setelah kita mulai mendapatkan angin segar di babak kedua, kita sebetulnya sudah tampil cukup baik. Hanya saja Ferrari harus di kartu merah. Sebetulnya Ferrari di kartu merah mungkin dari babak pertama ya. Cuman saya melihat timnas kita normal, bermain seperti normal. Tidak seperti kita bermain dengan 10 pemain. Sejujurnya ya teman-teman, bahkan saya bilang pertandingan melawan Filipina salah satu yang terbaik dari 4 laga kita di Piala AFF. Meskipun kita hanya bermain dengan 10 orang. Jadi artinya sebetulnya potensi itu ada dan kita dituntut harus bisa mencetak 1 gol karena di pertandingan yang lain Vietnam sudah unggul lawan Myanmar. Karena kalau misalkan Vietnam menang lawan Myanmar, kita cukup hasil imbang saja kita lolos ke semifinal. Nah, dengan di kartu merahnya Ferrari, saya pikir pertandingan akan berjalan tidak seimbang, tapi ternyata pemain kita fighting spiritnya luar biasa. Kita tetap tampil nyerang, bahkan pemain-pemain Filipina ketika kita menyerang cenderung menumpuk banyak pemainnya di lini pertahanan. Bahkan ketika Pratama Arhan ingin melakukan lemparan ke dalam, para pemain Filipina mengganggu ya teman-teman. Jadi itu faktor-faktor non teknis yang mungkin pemain Filipina mainkan ya. Karena mereka tahu kita tuan rumah, fighting spiritnya tinggi, dan juga kita menggembur habis-habisan mereka. Meskipun di beberapa momen counter attack dari Filipina ini bahaya sekali ya teman-teman. Nah tapi sudahlah, kita sudah gagal dan akhirnya kita kalah 0-1 meskipun kita menggempur sampai akhir pertandingan. Tapi saya ingin menyoroti beberapa hal positif dari turnamen ini, yakni yang pertama adalah bagaimana ada beberapa pemain yang menurut saya layak untuk bisa dipanggil ke timnas senior. Yang pertama itu Kadek Arel, jelas karena dia pemain yang menurut saya cukup stabil permainannya. Masih muda tentu fluktuatif, tapi ini pemain yang cukup konsisten. Kemudian ada Donitri yang memang sudah dipanggil bersama Ferrari, tapi mungkin nanti kedepannya bisa dijadikan opsi jika memang lini belakang kita ada yang cedera gitu loh. Nah kemudian juga saya tertarik dengan Victor Detan. Detan ini tipikal pemain yang punya skill, dia juga cukup mobile lah, bisa di kanan, bisa di kiri. Nah ini pemain yang cukup dibutuhkan karena apa? Di sayap kanan timnas Indonesia senior kan itu bergantian ya teman-teman. Bisa Yakob Sayuri, ada Witan, ada pernah dipanggil Malik Rizaldi, bahkan Rafael Strike, Marcelino. Jadi posisi wing kanan di timnas senior ini belum ada satupun pemain yang sudah pasti menempati posisi itu. Contoh, di tengah Tom Haye dan Ivar Jenner atau Nathan udah pastilah. Di belakang Jay Izes itu udah pasti. Kalau misalkan ada Kevin Dix udah pasti. Ada Matthew Hurst, dia udah pasti. Jadi di semua lini itu kemungkinan besar sudah pasti. Di kiri Verdong udah pasti. Nah, tinggal di sayap kanan ini. Nah, Victor Detan ini bisa jadi dicoba sih menurut saya ya. Karena dia pemain yang punya potensi. Nah, mungkin 3 hal positif itu bisa kita jadikan sebagai rasa bersyukur kita selaku
fans timnas Indonesia. Karena apa? Daripada kita terus berlarut-larut, daripada kita terus istilahnya menghimbau stay out hanya karena gara-gara Piala AFF, saya rasa sih kurang tepat ya. Karena di bulan Maret ada event yang lebih besar yang harus kita fokuskan. Jadi tahan dulu teman-teman, kita boleh mengkritik STY, saya pun banyak mengkritik dia karena dari susunan pemain dia sering bereksperimen. Tapi hanya karena kegagalan Piala AFF ini tidak lantas kita membuat menggaungkan untuk stay out, saya sih nggak setuju ya. Jadi itu ada beberapa hal positif yang bisa saya share, dan mudah-mudahan di round 3 Piala Dunia kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Mungkin itu saja ulasan bola kali ini, dan salam olahraga.